Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saat ini saya berkuliah di Politeknik Negeri Tanah Laut semester 2 kelas 2C. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah algoritma pemrograman 2, yaitu tentang QWW. Nah, langsung saja kita ke program yang sudah saya buat. Nah, saya akan menjelaskan program QWW yang telah saya buat. Yang pertama ada include std.dioha. Ini adalah library dalam bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk input-output. Kemudian ada include std.libh, yaitu cara sistematis ini berpasangan dengan sistem CLS, yaitu untuk menghapus layar setelah kita melakukan inputan. Kemudian ada include chanioha. Include chanioha ini berpasangan dengan get yang berfungsi untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan input, baik itu tombol enter maupun lainnya. Kemudian selanjutnya ada include yostaram. Include yostaram merupakan header yang digunakan untuk standar input-output operasi yang digunakan dalam bahasa C++. Kemudian ada define mak 4. Jadi define mak 4 ini adalah tanda bahwa tumpukan itu atau antrian ini maksimalnya hanya 4. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan antrian sebanyak 4 antrian. Nah, langsung saja di sini ada cpdef struct. Ini adalah sebuah struct yang terdiri dari variabel array data maksimal dengan maksimal di sini sebanyak 4 antrian bertipe data integer dan variabel head dan tail bertipe data integer. Kemudian ada void create, prosedur dengan nama create di mana nilai dari prosedur tersebut adalah antrian head, antrian titik tail sama dengan min 1. Ini digunakan untuk menempatkan indeks awal yaitu pada posisi min 1. Kemudian di sini ada in is empty. Fungsi isEmpty digunakan untuk mengecek apakah tumpukan bernilai kosong atau tidak. Ada isinya. Indikator bahwa tumpukan itu kosong yaitu ketika posisi indeks antrian tail min 1, jika posisi antrian tail tidak min 1, maka fungsi kosong bernilai false. Kosong yang artinya tumpukan kosong atau ada isinya. Kemudian yang selanjutnya ada in is full. Fungsi isFull digunakan untuk mengecek apakah tumpukan tersebut bernilai penuh atau belum. Indikatornya bahwa tumpukan itu penuh yaitu jika posisi indeks antrian maksimal, sini maksimalnya adalah 4, maka indeks terakhir yaitu 3. Apabila melebihi indeks 3, maka tidak bisa mengantri lagi atau kita tidak bisa menginputkan data melebihi indeks 3. Karena maksimalnya hanya 4 dan dimulai dari min 1. Nah, selanjutnya di sini ada void eqw in data. Maksudnya di sini, misalnya kita akan menginputkan data 3. Maka yang akan terisi itu indeks 1. Nah, apabila kita menginputkan data 3 atau antrian 3, maka outputan dari data 3 adalah data telah masuk. Setelah itu, ketika kita sudah mengisi indeks min 1, maka kita akan dibawa ke else if full. Maksudnya di sini, jika indeks min 1 sudah terisi, maka kita akan mengisi indeks ke-1. Misalnya, indeks ke-1 kita isi dengan antrian 5. Maka di sini outputnya adalah 5 masuk.
Setelah kita memasukkan indeks 1, maka kita akan mengisi indeks kedua, yaitu misalnya di sini kita memasukkan data antrian sebanyak 10, maka data 10 masuk. Maksudnya tuh 10 masuk. Nah, setelah itu apabila indeks kedua sudah terisi, maka kita akan mengisi indeks ketiga. Misalnya di sini adalah 11. Jadi 11 masuk. Nah, kemudian yang di bawahnya ada DQW. Fungsi DQW digunakan untuk menghapus antrian data mulai dari antrian pertama yang artinya menghapus dengan melakukan pergeseran antrian belakang ke antrian depan. Pergeseran dilakukan menggunakan looping. Selanjutnya di sini ada void clear. Void clear ini adalah prosedur clear. Digunakan untuk menghapuskan semua data antrian, yaitu dengan cara menjadikan antrian tile menjadi -1 antrian tile sama dengan -1. Ini artinya fungsi itu kosong. Kemudian di sini ada void tampil. Void tampil digunakan untuk menampilkan sebuah nilai yang sudah diinputkan dalam antrian. Nah, apabila antrian sudah terhapus semua, maka kita akan dibawa ke outputan data kosong. Selanjutnya ada inMy. Dalam inMy ini ada field, ada data, ada create. Fungsi EQW itu merupakan jika kita menginputkan 1, maka kita akan memasukkan data. Fungsi DQW itu merupakan perintah jika kita memilih angka 2, maka data akan terhapus, tapi data yang terhapus adalah data yang pertama masuk. Kemudian yang ketiga itu ada tampil. Itu merupakan perintah jika kita memilih angka 3, maka menampilkan semua data yang kita inputkan. Kemudian ada clear. Ini merupakan perintah jika kita pilih angka 4, maka perintah akan menghapus semua data yang sudah kita inputkan. Kemudian yang kelima yaitu keluar. Ini merupakan perintah jika kita pilih angka 5, kita akan keluar dari pemrograman. Nah, kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba masukkan pilihan EQW. EQW ini sudah saya jelaskan tadi merupakan jika kita inputkan 1, maka kita akan memasukkan data. Nah, data di sini maksimalnya hanya 4 yang bisa kita inputkan. Data yang pertama yang ingin kita masukkan yaitu 3. Nah, 3 data telah masuk. Nah, data 3 telah masuk. Maksudnya di sini indeks -1 sudah terisi. Kemudian kita akan menginputkan indeks 1. Indeks 1 kita isi data 6. Nah, 6 masuk. Kemudian kita akan menginputkan indeks yang kedua, yaitu 5. 5 data telah masuk. Kemudian kita akan menginputkan indeks ke-3 atau indeks yang terakhir karena maksimalnya di sini hanya 4. Nah, kita sudah menginputkan 4 data. Jika kita menginputkan 1 indeks lagi, maka antrian kita tidak dapat menginputkan karena di sini maksimalnya hanya 4. Kita coba tampilkan. Ini data yang kita inputkan tadi. Kemudian jika kita ingin menghapus, maka kita memilih
menu 2. Elemen yang keluar 3 karena 3 adalah indeks min 1 yang pertama kita inputkan. Kemudian jika kita sudah selesai menginputkan, maka kita klik clear. Maka data clear. Kemudian itulah tadi program QWW yang dapat saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.